Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Om Begawan nggak nyangka nih, dalam sebuah acara Gubernur Jawa Barat yang lagi naik daun, Kang Demul atau Deddy Mulyadi bisa kepleset lidah, kelewat menyampaikan sesuatu yang rasa-rasanya tidak bijak tuh. Apa itu? Dia menyebut Anda jadi Gubernur Jakarta akan bagi-bagi uang pada semua kepala keluarga masing-masing 10 juta. Lah, ya karena memang APBD Jakarta itu kan gede banget itu. Lah dengerin kayak gitu kan saya kaget tuh. Kok bisa logikanya begitu? Wah ini mesti direm ini. Kang Demul mulai ngerem nih. Kudu ada yang ngingetin. Harus ada yang menasehati. Nanti ndak kejauhan ngomong apa saja bisa kemana-mana. Ini bukan karena Om Begawan anyel, enggak. Melainkan tentang cara kontrol diri seorang pemimpin. Pemimpin yang baik itu bisa ngukur, membatasi, ada remnya lah untuk berbicara. Ya mungkin itu hanya guyonnya Kang Demul bisa saja. Tapi sebelum dilanjutkan, tak lanjutkan, Begawan mau menyampaikan duka yang amat dalam ini atas meninggalnya 13 orang saat pemusnahan amunisi TNI yang sudah kedaluarsa itu di Garut kemarin itu. Meledak begitu dahsyatnya dan mengakibatkan beberapa korban. Nyawa prajurit dan rakyat melayang sia-sia dan di masa depan nggak boleh terjadi seperti ini lagi. Nah kata TNI ada rakyat di sekitar lokasi karena pada berebutan sisa-sisa amunisi buat dijual besi-besinya itu. Lah rakyat yang pada berebutan itu nyari amunisi yang sudah meledak untuk dijual. Gampangannya buat bertahan hidup lah. Bukan mau nyari mati, enggak. Nah semua pihak harus introspeksi, semua harus dibenahi, jangan sampai terulang lagi. Apalagi ada 4 prajurit TNI yang juga jadi korban. Salah satunya berpangkat kolonel, pangkat di bawah bintang. Masa iya setingkat kolonel dengan jabatan kepala gudang amunisi 3 pusat peralatan TNI Angkatan Darat masih harus turun langsung noto amunisi yang mau dimusnahkan. Anak buahnya nggak bisa nangani. Ya oke lah, Om Begawan hanya menyampaikan doa terbaik untuk seluruh korban kemarin. Ya, semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjut. Tapi masih soal Gubernur Jawa Barat ini. Nah, ada teman yang sudah pesan sakjane sebenarnya ini. Sebelum Om Begawan menyampaikan topik ini, katanya gini. Ojo sok kritik Kang Deddy lho. Oh, engko iso digeruduk pendukungnya. Nah gimana komentar Om Begawan? Ya biasa tuh dikritik. Kita mau kritik orang itu, masa orang nggak mau kritik kita? Tapi sebelum kalian ngasih kritik, gara-gara Om Begawan menilai ada blunder pada diri Kang Deddy Mulyadi ini simak konten ini sampai rampung. Biar nggak gagal paham, jangan hanya melihat thumbnail saja, judulnya saja. Tetapi lihat dari awal sampai akhir. Bagaimana Om Begawan mengupas tentang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang cukup fenomenal. Dan saya suka dengan cara kerjanya Kang Deddy ini. Soalnya banyak pendukung. Itu mau lihat itunya aja, judulnya aja. Atau semenit 2 menit nonton nggak sampai selesai. Nah, baru dengar pembukanya harus langsung kasih komentar. Kan mestinya didengerin sampai rampung. Biar yang tak maksud bisa memahami atau dipahami. Ya bagaimana lagi wong resiko seorang konten kreator seperti Om Begawan ini diserbu komentar yang muni-muni wis biasa. Ini sudah tahun ketiga loh Om Begawan konten untuk khusus ngompol. Jadi wis bako. Kritik yang positif tetap tak terima dengan tangan terbuka. Jadi pendukungnya Kang Deddy harus rasional juga. Jangan jadi pendukung buta. Iya toh. Jangan
sak geleme dhewe. Kebijakan yang benar ya baik. Ayo kita dukung bersama-sama. Gak hanya Kang Deddy saja, siapapun itu pemimpin kita, bahkan beda wilayah, ya gak masalah didorong. Nanti nimbang ngebahas gubernur, gubernure Om Begawan, di mana saya tinggal itu, di Jawa Tengah itu. Lah malah tekan saya kirung-kirung gebrakannya apa. Makanya kita bahas siapa yang punya gebrakan, yang cukup berpihak kepada rakyat. Apa gebrakannya? Kalau ada kurangnya di mana ya, yang nggak pas misalnya, kurang tepat ya harus kita kritik. Kita kritisi, kita masih kasih masukan. Oke, Om Begawan mulai ceritakan ini, mengapa gagasan Kang Demul ini kurang tepat ketika dia akan memberikan 10 juta untuk setiap warga kakak di DKI ini. Dia cerita bila APBD DKI itu 90 triliun, gede. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Andai kepala keluarga di Jakarta hanya ada 2 juta, maka tiap warganya bisa dibagi duit 10 juta. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kan totalnya hanya 20 triliun. Iya toh? Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Yang 70 triliun untuk bayar PNS, operasional dinas, belanja rutin dan sebagainya. Lah program gubernur dan lainnya. Dalam kacamata ngompol, semua pemimpin, kepala daerah, pejabat mesti jangan membiasakan diri untuk bagi-bagi duit cash begitu. Nggak boleh. Kalau terbiasa buat bagi-bagi, nanti bisa kayak Pak Prabowo. Menjadikan rakyat itu sebagai objek, bukan subjek. Rakyat dianggap tiang listrik, diam begegek, ngececeng, gak bisa diajak ngomong, gak bisa diperintah. Hanya nurut saja dipindah-pindah. Ada BLT, Bansos, MPK. Itu program-program yang menyebabkan tangan orang miskin mau melumah, minta tok. Selesai perkara. Mereka punya otak loh. Punya kaki tangan sehat bisa berpikir, tapi program karitatif makin menumpulkan daya pikirnya. Lah ini Kang Demul dengan punya pikiran mau membagi 10 juta untuk tiap kakak bagi warga DKI jika dia memimpin Jakarta, ini kurang bijak. Ya mungkin gue guyon lah, saya anggap guyon, nggak serius Kang Demul, nggak mungkin. Kelihatannya kok nggak mungkin itu akan dilakukan oleh Kang Demul. Lalu Begawan sendiri memaknai yang disampaikan Kang Deddy itu bila dibagi tiap kakak tidak mesti cash, mungkin bisa berbentuk program, tetapi omongan itu akan banyak ditangkap rakyat Indonesia. Bayangannya ya uang sekar, 10 juta mak bedungu, tumpuan duit gitu. Ini gak bagus, tidak memberikan motivasi positif. Utamanya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kang Deddy kan bilang, tiap kepala keluarga bisa digaji 10 juta. Bukannya yang bernama gaji itu mayoritas bentuknya duit ya. Dan memang ada beberapa pekerjaan yang bentuknya tidak gaji. Kerjaannya apa itu? Ya banyak lah. Tergantung kesepakatan pihak pemberi pekerja dan sama yang menerima pekerjaan. Terus juga menyamakan status 2 juta warga Jakarta buat dapat dum-duman roto. Sama itu. Jumlah nominalnya yang sama itu gak memperbaiki pola pikir rakyat. Bagi orang kaya, apalagi di Jakarta, bisa jadi 10 juta itu bisa habis sehari bisa. Sementara bagi warga miskin Jakarta, 10 juta buat hidup setahun gak akan bisa cukup. Habis berapa bulan aja sudah selesai. Ya tergantung jumlah jiwa dalam satu keluarga lah. Sama kebutuhan yang mesti dipenuhi. Dan mesti terkesan gede, nominal segitu di ibu kota itu, orang tekan kan dindi. Gak kemana-mana. Artinya yang diutarakan Kang Deddy tidak pada tempatnya. Sekarang ini pegang duit 20.000 di Jakarta, kalau mau butuh makan ya beraninya mampir makan di warteg. Itu hanya sekali makan. Ya. Logika yang disampaikan Gubernur Jawa Barat itu bisa bikin orang jadi berharap, ngangen-angen, berimajinasi, berhalusinasi. Dan kalau orang Jakarta dilelah ngerti, mendengar, apa nggak bisa bikin runyam kepada Bang Rano Karno sama Gubernur Jakarta.
Tidakkah bisa mendorong atau istilahnya malah manas-manasi warga Jakarta itu dengan pernyataan ini. Ini bukan mau bikin warga DKI buat protes ke gubernurnya Jakarta loh, enggak. Ini Kang Deddy mau bagaimanapun, seorang kepala daerah berkomentar kayak begitu ya agak bijak lah. Enggak pada tempatnya. Ini mungkin hanya guyonnya Kang Deddy Mulyadi aja. Nah kemudian warga DKI pada menggelar demo do protes geruduk neng balai kota gitu. Di Pemprov Jakarta kan malah ngeribet itu. Apalagi latar belakang gubernur DKI dan Jawa Barat itu beda partai. Kan bisa panas itu. Tiap kepala daerah itu punya tantangan berbeda, rencana program berbeda. Pembenahan yang masuk di visi misi saat kampanye, janji-janji itu yang harus direalisasikan tidak bisa mengganti sembarangan. Punya target berbeda, karakter yang berbeda juga. Lah apa sebenarnya Kang Deddy pengen jadi gubernur Jakarta? Cuma karena ditugaskan di Jawa Barat, ya mau bagaimana lagi? Pembegawan saya ya punya keyakinan. Anda ditugaskan di Jakarta, apa yang dia sampaikan nggak akan diterapkan juga, nggak mungkin. Membagi-bagi duit cash gitu, sama saja didik rakyatnya jadi pengemis loh. Apalagi nominal 10 juta. Lawang ada truk muatan buah, muatan sayur, muatan sembako ngalami kecelakaan atau musibah. Rakyat kita aja kadang-kadang sejarah. Orang ditulungi malah dirampok. Lah nek model dum-duman gini dilestarikan. Ngalamat makin rusak nih bangsa kita. Ketidaksetujuan Begawan ini bukan soal gubernurnya ibu kota dari PDIP, enggak. Lalu tak belani, enggak begitu. Mas Pram saja sekarang juga bekerja dengan baik loh. Penanganan banjir, penanganan macet, membuka lapangan pekerjaan, dan tugas-tugas lain ditunaikan dengan serius. Loh, kapan-kapan tak update lah kerjaannya Mas Pram sama Bang Dul. Gimana yang dijalankan mereka berdua untuk memimpin Jakarta. Begawan ya ngerti secara penilaian umum di antara semua gubernur se-Indonesia. Kang Deddy memang paling progresif. Makanya Begawan juga kupas apa yang dia jalankan. Yang baik ya kita support, tetapi yang kurang tepat ya saya kritik. Perlu kita kupas. Di mana kurangnya? Nah, konten hari ini yang Om Begawan bawakan juga jadi pengingat agar kita yang jadi pendukung mesti menerima kritik juga. Rakyat mesti meningkatkan awareness, kepedulian dan mendukung dengan bijak. Jangan asal-asal dukung kayak yang itu loh. Yang jadi pendukung, pemuja, penjilatnya itu pokoknya ngawur. Kadang-kadang otaknya didengkul. Gak salah ini Kang Deddy Mulyadi dia mau kayak kita tadi. Hanya tidak pada tempatnya. Kan jabatan gubernur Jawa Barat baru dijalankan kurang dari 100 hari lah. Tapi kerjaannya udah luar biasa itu Kang Demul di Jawa Barat tuh. Semua kabupaten kota disasar untuk diperbaiki. Ya, yang paling urgent ya aliran sungai agar tidak terulang banjir lagi. Tidak perlu membandingkan sama wilayah lain. Loh, misalnya ada gubernur lain ngomentari soal Jawa Barat. Apa ya Kang Deddy bisa nerima dengan lapang dada? Kan ya belum tentu. Lawang gubernur Kalimantan Timur yang mengatakan gubernur konten aja, Kang Deddy juga agak kurang menerima itu. Begawan ya sadar diri, resikonya menunjukkan apa yang tidak pas. Berkomentar tentang gubernur Jawa Barat, ya akan digeruduk sama fan berat Kang Deddy. Monggo fannya Kang Deddy, bila mau menuhin komentar, soal itu tak masalah. Namun ini mesti tak lakuin agar para pendukung Kang Deddy tidak seperti penggemarnya Mulyono yang jadi gelap mata itu. Mereka tidak bisa lagi ngebedain mana yang baik dan mana yang buruk. Pokoknya yang dia puja itu baik. Justru mumpung lagi awal menjabat, baru mulai menjalankan pemerintahan, mana yang kurang sesuai, mesti kita jadikan pembahasan. Agar para pendukung terbiasa menerima perbedaan. Nek kelewat bucin, buta mata, iso gilani loh cara membelanya. Sok-sok bahkan sing didukung wis ora dadi pejabat. Sudah purna masih tetap dikawal. Wah, ya tetap dipuja. Tuh lihat tuh para relawan itu. Wong Jokowi wis pensiun dari kepala negara, ya maksa saya dipilah-pilahin. Iya, nek itu perbuatan baik gak apa-apa. Lah sak kelakuane eleke kok ya maksa iso didekengi, dibacking.
Kayak kita ini sebagai rakyat gak bisa melihat sesuatu yang jernih. Justru jadi pendukung itu harus kritis. Harus menjaga yang didukung. Kalau belok ya dikasih tahu, di-warning. Jangan belok gitu. Sehingga pemimpin itu menjaga sikapnya. Pendukung kritis itu ngebantu pemimpin tidak merasa semua ide dan gagasannya seolah selalu baik. Intinya belajarlah pada apa yang terjadi sama Jokowi. Lihatlah apa yang dilakukan dia buat negara ini. Hancur negara ini. Dan para pendukung, para pemujanya mesti harus siap menerima perbedaan. Wong Kang Deddy juga bersikap kayak begitu loh. Ingat nggak? Waktu Kang Deddy menghadirkan aura cinta. Anak muda yang nolak penggusuran di Bekasi itu loh. Oh, itu bagus banget itu. Jarang loh ada seorang pemimpin ngajak pengkritiknya buat dialog. Mencoba mendengarkan apa yang tidak disepakati. Yang tak sayangkan justru para pendukungnya yang ngebully rame-rame aura cinta ini. Padahal Kang Gembul enggak. Hanya ingin mencari jalan keluar, solusi yang terbaik. Bengawan yang menganggap pola pikiran aura itu gak pas. Saya anggap gak pas ya, mungkin karena kurang didikan, kurang pendampingan. Hanya wanita. Enggak pada tempatnya lah. Tapi dia anak muda, di mana hasil pikiran di kepalanya itu sumber utama di orang tua dan lingkungan. Toh dia gak merugikan siapapun. Masa sampai ada yang ngancem segala. Sekarang malah aura itu bila mau keluar rumah itu harus dengan kostum tertutup. Ada perasaan takut dalam dirinya karena kebulian-bulian. Karena membantah Kang Demul ini. Apanya begitu kita sebagai pendukung. Diakui atau tidak, masyarakat kita belum dewasa, belum terbiasa beda pendapat. Dan gak fokus dengan topik yang berbeda ini. Ini nanti tak prediksi yang dibahaskan soal pikiran Kang Demul kalau jadi gubernur DKI, ngebagi duit. Pasti ada komentar-komentar di luar itu. Nuduh-nuduh Bengawan ini itu. Sampai Bu Mega saja sok disenggol-senggol. Karena Bengawan ngeritik komentar Kang Demul ini. Ya baru serendah itulah demokrasi kita. Ya kita maklum. Progres Gubernur Jawa Barat sejauh ini sudah baik, hebat. Tapi tidak semua kemudian kita dukung. Pemberantasan bangunan liar di Bekasi itu salah satu hal yang luar biasa. Tidak ada gubernur seberani Kang Demul. Termasuk normalisasi di sungai. Itu solusi konkret untuk meminimalisir banjir. Kita semua minimal tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai Kang Deddy itu menjelma persis presiden mantan presiden ke-7 yang kemudian bisa merusak tatanan konstitusi kita. Semoga Kang Demul bisa menjaga ini. Pendukung-pendukung atau relawan Jokowi kan ya belas nggak ada yang kritis. Semua kebijakan Jokowi diokein aja. Ya. Pokoknya siap dan sampai wis pensiun ya tetap dibela. Bila cara pendukung sikapnya buta mata, buta telinga hingga buta hati, wes ngalamat ini. Negara ini akan sulit maju kalau pemimpinnya digituin. Justru masa depan bangsa malah bertambah suram. Mari kita berbenah diri. Jadi pendukung sejati namun menjaga nurani. Bila yang baik kita support, tetapi yang tidak baik, tidak berpihak pada rakyat dan kebijakannya tidak sesuai dengan aturan, iya kita beri masukan, kita kritik. Jadi jangan salah paham. Oke ya, ini pesan Bengawan. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Salam ngompol, salam Bengawan. Dadah.